diajak nikah sama lelaki yang muda, yang ngakunya masih jejaka, pengusaha muda, apalagi kaya raya. Ngapain mau diajak nikah siri? Kasus rumah tangga Insanul Fahmi yang menyeret Inara Rusli semakin menarik perhatian publik setelah Inara dituding sebagai pihak ketiga. Kedekatan yang bermula dari hubungan bisnis berujung pada pernikahan siri yang diakui sendiri oleh Insanul Fahmi pada Agustus 2025. Setelah dilaporkan oleh istri sah Fahmi, Wardatina Mahwa, atas dugaan perzinahan, Inara justru melaporkan balik Fahmi atas tuduhan penipuan. Menanggapi langkah hukum Inara ini, Firdaus Oiwobo menilai laporan tersebut tidak memiliki unsur penipuan, sebab hubungan mereka didasari suka sama suka. Firdaus menjelaskan bahwa Inara sudah dianggap cakap hukum dan bukan lagi wanita lugu. Apalagi ia adalah ibu rumah tangga yang berpengalaman. Firdaus menganggap klaim Inara yang merasa tertipu itu bodoh, mengingat hubungan mereka telah melalui tahap perkenalan hingga pernikahan siri. Firdaus mempertanyakan bagaimana Inara bisa tertipu setelah menjalani proses yang berjenjang. Ia bahkan memberikan sindiran menohok, menegaskan bahwa jika Inara merasa terus ditipu oleh laki-laki, maka ia seharusnya tidak menjalin hubungan dengan laki-laki. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Satu lagi alasan kan, kenapa kalau kita punya anak perempuan kita itu harus pintar. To be honest, aku suka sekali sama statement Mbak Inara tadi ya. Perempuan baik-baik tidak akan ambil suami orang. Kalau dibilang bahwa, suaminya yang sekarang itu sudah bercerai, jangan percaya doang sama omongan, apalagi omongan buaya darat. Kita tahulah, semua laki-laki yang berselingkuh itu, alasan pertamanya adalah dia nggak bahagia sama pasangan yang sekarang. Dia sudah menceraikan pasangan yang sekarang, atau enggak dia berencana menceraikan pasangan yang sekarang. Tapi kenyataannya belum tentu. Jadi perempuan yang pintar adalah perempuan yang mampu membuat putusan hidup yang berkualitas buat dia. Nggak cuma segedar ngomong dan kasih statement aja. Mohon maaf banget ini mah. Perempuan yang kemasannya udah kagak bersegel alias janda beranak, diajak nikah sama lelaki yang muda, yang ngakunya masih jejaka, pengusaha muda, apalagi kaya raya. Ngapain mau diajak nikah siri? Ngapain? Rugi bro, rugi. Ibu kenapa-napi? Jangankan janda beranak, jangankan janda kagak beranak, yang gadis saja kalau diajak nikah sama lelaki muda, ngakunya jejaka, pengusaha muda, kaya raya pula, pastinya bakal minta pesta yang megah. Kagak bakalan mau diajak nikah siri doang gitu. Kan wajib pengumuman dong, wajib buat sombong dong, wajib buat diekspos dong. Nah ini diajak nikah sama lelaki yang ngakunya single, pengusaha muda, kaya raya pula. Kok mau-maunya diajak nikah siri? Rugi Ningsih, rugi. Makanya gue mah kagak masuk akal aja Ningsih kalau lu ngaku kagak tahu kalau dia sudah beristri. Kagak masuk akal aja gitu. Justru karena lu tahu tuh laki masih beristri, makanya lu pun mengamini untuk nikah siri sama tuh laki. Tinggal ngaku gitu aja kok dibuat repot. Kenapa harus muter-muter berasa habis makan pelek resi gitu Ningsih? Gemes dah. Ya bukan kenapa-napa Ningsih. Di zaman eranya medsos, segala sesuatunya kan pengen diposting dong, pengen diumbar dong. Apalagi lu hidup di dunia entertain. Kalau diajak nikah sama yang muda, yang katanya jejaka, pengusaha muda, apalagi kaya raya, itu kan hal yang wajib buat diposting. Hal yang wajib untuk membuat pesta yang megah. Kan prestis, menaikkan pamor dan popularitas dong, menaikkan value. Jadi ngapain harus nikah siri? Rugi Ningsih, rugi. Ningsih, lu kan kagak selugu itu ya, kagak sepolos itu juga. Apalagi lu berpengalaman dalam rumah tangga, berpengalaman pula disakiti.
Jadi kagak mungkin lah kalau lu selugu dan sepolos itu gitu. Emang buat jujur rumit ya? Serumit apa sih? Sampai jujur aja lu sulit nih sih. Repot punya urusan ini maning sini sih. Wow, sepertinya Inara ini tidak tinggal diam ya dengan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Meskipun sudah ada pengakuan bahwa Inara dengan Insan ini sudah nikah secara siri. Tapi yang jadi perdebatan netizen adalah video yang beredar itu dengan nikah sirinya, apakah waktunya lebih duluan nikah siri atau video yang beredar itu? Jadi Inara ini melapor ke polisi pasal Undang-Undang ITE ya, karena merasa bahwa CCTV di rumahnya ini diretas. Bagaimana bisa CCTV rumah pribadinya itu bisa nyampe ke tangan istrinya si Insan kalau tidak ada mungkin orang dalam yang bermain atau terlibat. Sementara sebagai netizen itu berspekulasi apakah ada peran dari sang mantan suami Inara sehingga CCTV ini bisa sampai ke tangannya si istrinya Insan. Sebelumnya si Insan ini kan sudah melakukan klarifikasi di podcastnya Dr. Richard untuk menjawab tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada keduanya. Si Insan mengatakan bahwa dia sudah sah sebagai suaminya si Inara secara siri, walaupun mungkin belum didaftarkan ke negara. Tapi kan secara hukum si Insan ini kan belum cerai dengan istrinya yang pertama, masih sah sebagai suaminya karena memang belum ada gugatan di pengadilan dan belum diputus. Yang dimasalahkan netizen adalah waktu video ini dibuat itu setelah nikah siri atau sebelum nikah siri. Karena itu kan poin pentingnya, kalau sebelum nikah siri maka ya tudingan-tudingan yang dialamatkan ini akan memberatkan Inara dan Insan. Tapi kalau dilakukan setelah nikah siri mungkin akan sedikit memperingan ya, karena mereka kan sudah menikah siri secara agama. Jadi boleh dong melakukan hubungan-hubungan suami istri misalnya. Sepertinya kasus ini tuh akan semakin panjang dan panas karena dari pihak keluarga mantan suami si Inara juga sudah memberikan statement yang menyayangkan kejadian ini. Bahkan netizen juga berspekulasi apakah ada peran dari pihak keluarga mantan suami Inara ini sehingga CCTV di rumah pribadinya Inara itu bisa sampai ke istrinya si Insan. Nah, kita tunggu kelanjutannya ya. Siapakah pihak yang akan masuk penjara? Adakah pihak yang akan masuk penjara dalam kasus ini? Kita tunggu saja. Guys, kalian udah lihat belum tuh klarifikasinya si Insanul Fahmi, suaminya si Mawa, yang mengaku ternyata mereka sudah menikah dari bulan Agustus 2025 dan dia baru ngomong ke istrinya di bulan Oktober. Kalau gue lihat, gue tonton selesai dari awal video sampai akhir, isinya lebih ke pembelaan diri dan nggak mau disalahkan gitu. Lu lebih ke apa ya? Ada kata-kata dia jangan hujat Mawa, jangan hujat Ina, gini-gini, semua salah. Sebenarnya lebih ke ketakutan lu, takut usaha lu bangkrut, takut takut karirnya Inara juga hancur gitu. Terus pengirim video, kalau menurut gue yang ngirim video adalah Virgon dan itu adalah bagus gitu, biar semua orang tahu. Jangan hanya berkedok di balik agama. Dan buat Mbak Inara Rusli, mohon maaf, Anda berhasil makan omongan Anda sendiri yang kata-kata kan tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Kenapa Anda mau sama suami orang? Anda ngomong dia laki-laki itu ngomong sama kamu bilangnya duda, tapi kamu tidak klarifikasi dulu apakah benar laki-laki itu duda atau tidak. Berarti sama aja, cuma berkedok agama, anjing. Terus dengan PD-nya nih si Insanul bilang gini, saya pengen memperbaiki semua, saya pengen semuanya baik-baik. Apa baik-baik? Lu mau dengan alasan apapun tidak ada pembenaran untuk sebuah perselingkuhan. Lu menikah lagi, event itu menurut agama itu halal, itu sah. Tidak. Tapi menurut gue itu bukan jadi pembenaran lu untuk menduakan istri lu, apapun itu alasannya. Selingkuh ya selingkuh, jangan berkedok agama. Ini bukan masalah lu kasihan sama Inara, tapi lebih ke lu sangean, ngacengan, goblok, laki-laki tolol. Sekarang kita ngeri-ngeri ya guys ya. Ternyata pelakor zaman sekarang bukan yang seksi-seksi.
pelakor sekarang yang ngerti agama, yang ketutup auratnya tapi demennya sama laki orang. Dia ngomong katanya kan tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Kenapa mbaknya mau sama suami orang, mbak? Ya Allah mbak, gatel mbak. Iya, udah lama ya. Astagfirullahaladzim. Masuk deh lu ke grupnya Nisa Sabian, Jule, dah lu. Sama lu, anjing. Nggak ada bisa dipercaya nih perempuan. Anjing.